Selamat sore Pak Iksan. Selamat sore. Oh, ada Bu Tias. Ya, bagaimana Bu Halo. kabarnya Bu? Alhamdulillah kabarnya sehat Pak Iksan. Alhamdulillah. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak Iksan, hari ini saya ingin bercerita tentang ya mungkin sedikit masalah di dalam kelas saya. Jadi saya ingin bercerita sama Pak Iksan, berharap nanti dengan sharing ini saya bisa memunculkan ide-ide untuk menyelesaikan masalah saya. Oh, ya 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 ya. Boleh Bu, boleh Bu. Silakan. Iya, jadi Pak Iksan di kelas saya itu, eee kelas 5 ya, saya guru SD dan di kelas saya itu sering sekali ada salah satu siswa saya yang cowok tuh usil sekali, suka mengganggu rekannya atau teman-temannya seperti itu. Jadi dia tuh usilnya tuh kayak mengambil mainan punya temannya atau mengambil pensil ketika temannya sedang membutuhkan pensil itu, tapi langsung diambil gitu Pak Iksan. Nah, dan dia tuh melakukan itu tuh, sering gitu Pak Iksan. Lalu ada Mhm. apa Terus, lagi Bu aktivitas dari siswa tersebut? iya dia, usil sih Pak, usil gitu kayak me apa ya, me mengusili temannya. Jadi sikapnya itu seperti tidak menghargai temannya, seperti itu. Dan hal itu sangat, apa ya, bisa merugikan rekan-rekannya atau teman-temannya itu, tuh Pak. Begitu. Baik. Bu Tias, kira-kira tujuannya apa ya Bu ya dalam eh, hal yang perlu diketahui di akhir nanti Bu? Iya, Pak, saya itu, eee, lagi mikirin, Pak, gimana caranya nanti anakku ini, bisa berubah gitu, Pak, usilnya itu berkurang gitu, Pak. Karena anaknya ini anak yang pinter, terus anaknya juga, eee, sebenarnya sangat sangat memiliki potensi yang luar biasa, seperti itu. Hanya dia tuh suka mengusili teman-temannya ini, Pak. Mhm. Oke Bu, baik. Mmm, untuk kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang terkait dengan perihal itu Bu? Nah ini Pak, saya, sepertinya ingin memiliki kesempatan untuk, memotivasi anak saya ini, anak didik saya ini, agar anak didik saya ini bisa berubah seperti itu Pak, lebih baik lagi. Mhm. Oh, Ingin iya Bu. merencanakan gitu loh Pak, ingin punya apa ya ini, buat, eee rencana apa ya buat, agar anak saya ini bisa berubah seperti itu Pak. Baik baik. Apa kekuatan Ibu Tias dalam mencapai tujuan positif tersebut? Mungkin yang saya miliki, saya bisa mengajak anak-anak untuk, eee, membuat sebuah rencana gitu, Pak. Rencana, ide-ide, nanti bagaimana bisa dilakukan di dalam kelas. Mungkin saya ini punya punya gambaran nih, Pak, buat mengajak mereka bercerita. Nah, "Kenapa nih kok, anak ini kok usil? Kenapa Nak, kamu kok usil?" Seperti itu. Lalu mungkin dengan mengajak temannya yang sering diusili ini dan mencari tahu, "Ganggu tidak ya Nak?" Dan nanti mungkin saya sampaikan ke anaknya ini, mungkin nanti ada rencana yang harus saya buat, yaitu seperti ingin membuat, eee, buat keyakinan kelas seperti itu, Pak. Jadi dari pihak sekolahnya untuk tahu bahwa hal ini adalah ini sangat mengganggu dan tidak tertib. Baik, dari peluang-peluang yang Ibu jabarkan tadi, kalau saya boleh tahu, peluang atau kemungkinan terbesar apa yang bisa Ibu lakukan dalam waktu terdekat ini?
Saya sedang memikirkan itu, Pak. Mungkin saya ingin membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas ini Mhm. memiliki peluang yang, eee, lebih besar. Saya anggap memiliki peluang yang lebih besar, Pak. Baik Ibu, terima kasih. Terkait dengan peluang, keyakinan kelas ya, Bu, ya. Apa Iya, hambatan atau gangguan yang mungkin dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan ke depan? iya. Mungkin ada beberapa hambatan, Pak, mungkin. Karena mengingat anaknya ini sangat, aktif, Mhm, usil, dan, mmm, karena anak SD itu seringkali kita kesulitannya adalah mengingatkan. Apa ya, anak mhm. SD ini kesulitannya itu sering kayak lupa gitu, padahal kita sudah memiliki keyakinan kelas, tapi mereka itu seringkali melakukan hal itu berulang lagi, hal yang salah itu berulang kali, Mas. Saya ingin Mhm, kelas yang disiplin, seperti itu. iya, Tapi mungkin hambatannya karena anaknya ini kemarin-kemarin pun sering saya nasihati, sering, saya berikan, "Ini loh Nak, contoh teladan yang baik itu kalau sama teman tuh kayak ini," gitu, tapi masih saja mengulang. Jadi itu sih Pak hambatannya karena anak SD itu masih selalu mengulang-ulang masalah-masalah yang, eee, terjadi tadi, Pak. baik Bu, terkait dengan repetisi permasalahan tadi, adakah solusinya Bu? Dari repetisi pengulangan-pengulangan kesalahan dari peserta didik tersebut, adakah solusinya Bu? Iya sih, Pak, mungkin ya itu tadi, Pak, solusi saya sebagai guru SD itu biasanya ya mengulang lagi, mengulang juga, gurunya juga mengulang lagi, Pak, mengulang, "Nah ini hal yang Iya, salah nih, Nak," seperti itu. Jadi sering eee saya ulang-ulang kembali untuk mengingatkan, seperti itu. Oke, terkait dengan permasalahan yang berulang-ulang, Ibu juga menyampaikan pengulangan untuk perbaikan nggih. Iya. Oke, Bu, baik, prioritasnya apa, Bu, kalau saya boleh tahu, Bu? Prioritasnya itu yang ingin saya capai itu ya perubahan tingkah laku anak didik saya ini, Pak, gitu. Jadi ada perubahan Oh, bagus ya, gitu. mhm, Kan ini sangat, apa ya, karena saya melihat potensi yang ada dalam diri anak ini kan, dia itu sudah pintar, luar biasa, sangat pemberani seperti itu ya, Pak, anak cowok mhm. gitu. Lah, tapi ada, hal ya, kekurangan yang dia miliki gitu, sikap yang kurang baik seperti itu, usil dengan temannya. Nah, prioritas saya itu ingin merubah perilaku ini, Pak, seperti itu. Luar biasa ya, keren Ibu ya. Bu, eee, prioritas sudah disampaikan. Jangka waktunya, upaya Ibu itu pasti ada jangka waktunya tentunya. Kira-kira Betul. jangka waktunya bisa dijabarkan tidak, Bu? Jangka waktunya mungkin, eee, saya ingin memulainya secepat mungkin kan, Pak. Jadi mungkin jangka waktu yang ingin saya lihat itu setiap 1 minggu, perubahan di setiap 1 minggunya, seperti itu. Eee, di 1 minggu ini ada anak itu sudah mengalami perubahan apa saja, seperti itu, Pak. Jadi Mhm. mungkin saya memantaunya itu 1 minggu gitu, Pak. Tapi saya belum tahu juga, Pak, nanti apakah, perubahannya akan cepat atau tidak, seperti itu, Pak. Oke, sudah dijabarkan jangka waktunya. Berarti sudah ada keberhasilan yang bisa diukur ya, Bu, ya. Kira-kira ukuran keberhasilan rencana luar biasa Ibu ini apa, Bu? Target yang nantinya akan didapatkan? Iya. Ukurannya ya ini, Pak, saya melihat dari sikap. Nah, karena, kita juga menilainya bukan hanya menilai dari segi kognitifnya, juga melihat dari segi perilakunya, maka ini juga nanti
Eee, dari observasi saja sebenarnya, dari observasi yang saya lihat kalau anak ini sudah mengalami perubahan berarti dinilai sikapnya bisa saya nilai baik dan sebagainya. Karena perubahan-perubahan baiknya ini nanti juga berpengaruh kan Pak untuk, menunjukkan bahwa, murid-murid saya ini bisa mencapai tujuan profil pelajar Pancasila, seperti itu Pak. Wah, ada tujuan bijak ya, Bu, ya, di sana. Betul. Bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan-gangguan, permasalahan tadi yang nantinya diharapkan dengan mulus ataupun mencapai titik keberhasilan itu tanpa mengalami gangguan kira-kira, Bu? Wah, ini juga agak sulit nih, Pak. Karena mungkin Mhm, pasti, siswa-siswa saya ini karena siswa-siswa SD ini mhm. pasti ada aja, Pak, kelakuannya, Pak. Jadi, Ya, pokoknya yang penting ada peningkatan, seperti mungkin dari skala 7 atau berapa, ke skala yang lebih naiklah satu tingkat atau berapa tingkat, seperti itu, Pak. mhm. Baik Ibu, itu tadi terkait dengan rencana aksi Ibu ya. Sekarang saya ingin bertanya tentang tanggung jawab Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu buat itu? Lalu yang kedua, siapa dan apa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Iya. Begitu. Saya ingin berkomitmen untuk membuat keyakinan kelas ini menjadi suatu pembiasaan, sehingga nanti pada proses pembelajaran itu siswa itu menunjukkan sikap-sikap yang sesuai dengan budi pekerti, seperti itu. Jadi tidak ada lagi siswa yang, mengalami diusili atau dia itu melakukan usil dengan teman-temannya ini tadi. Nah, Mhm, dengan seperti itu, yang saya butuhkan siapa saja yang membantu saya, pastinya saya juga mengkomunikasikan dengan orang tua, Pak. Jadi saya anak yang usil tadi, saya sampaikan kepada orang tua, "Bu, bahwa, anak Ibu itu sangat luar biasa aktif di sekolah ini. Nanti mungkin Ibu bisa mhm. memberi nasihat di rumah untuk tidak mengganggu atau, eee mengganggu teman-temannya, seperti itu, dari orang tua dan mungkin nanti dari dukungan, kepala sekolah, seperti itu, Pak. Orang tua, dukungan dari kepala sekolah atau sivitas, Iya. mungkin adakah, dukungan dari pihak lain, Bu? Selain yang Ibu jabarkan tadi? Sepertinya belum, Pak. Soalnya ini masih, menurut saya masih sikapnya ini masih bisa saya, apa ya, masih bisa saya handle sendiri seperti itu di dalam kelas, seperti itu. Jadi, dan orang tua ataupun kepala sekolah sudah cukup, seperti itu, Pak. Jadi belum yang perbuatan yang sangat-sangat butuh penanganan serius gitu, belum sih, gitu. Kita hanya mengubah budi budi pekertinya agar lebih baik aja, Pak. Oke, terkait dengan tanggung jawab Ibu sudah kuat di situ, Ibu juga akan berupaya dengan diri sendiri Ibu ya, salah satunya, dan nantinya dalam komitmen ini bisa diejawantahkan ke arah, tujuan apa yang Ibu harapkan. Baik Ibu, ini masih terkait dengan komitmen. Bagaimana tindak lanjut setelah kita berdiskusi seperti ini, Bu? Apa kira-kira tindak lanjut dari Ibu? Iya, Pak, nanti mungkin kan ke depannya saya akan segera memulai nih, Pak, untuk membuat keyakinan kelas. Nah, nanti saya ingin memantau selama 1 minggu ini, saya ingin, apa ya, mengukur skala skala pencapaian saya dan nanti, eee setelah itu, jika memang dengan keyakinan kelas ini ternyata anak saya masih belum bisa memahaminya, nah nanti saya akan tampilkan video-video untuk, video yang menampilkan apa ya, peran-peran bersikap
budi pekerti, seperti itu, Pak. Nanti dengan, harapan saya dengan adanya video ini, nanti anak-anak itu bisa melihat langsung contoh yang nyata, seperti itu. Nah, nanti juga dia melihat langsung, apa ya, manfaat dari bersikap hal-hal yang baik seperti itu, menghindari hal-hal yang usil, nanti Mhm. dia akan tahu manfaat dari, melihat video tadi secara nyata tadi, Pak. Jadi keyakinan kelas, lalu nanti saya akan membuat video-video, menampilkan video tadi. Nah, itu harapan Mhm. saya nanti anak-anak itu nanti bisa memahami, meneladani, lalu nanti bisa meniru atau Mmm. mempraktikkan di dalam kelasnya. Dan itu nanti juga akan saya sampaikan, "Sudah sesuai belum Nak dengan keyakinan kelas kita?" Seperti itu. Nah, kalau videonya ini sudah sesuai Mhm. dengan keyakinan kelas kita, maka, eee, "Apa Nak tugas kita? Apa kewajiban kita?" Ini juga nanti pasti saya kait-kaitkan dengan materi PKN dan sebagainya, seperti itu, Pak. "Kewajiban kita itu apa Nak sebagai seorang peserta didik atau sebagai siswa?" Nah ini, sikap-sikap yang sesuai sikap di sekolah itu yang bagaimana gitu, Mas. Ini juga nanti Mhm. pasti akan karena ini budi pekerti akan saya kaitkan dengan, mata pelajaran PKN seperti itu dan harapannya nanti anak-anak bisa itu Pak, bisa meneladani, mencontoh dan nanti di kelas saya mulai, mulai apa Pak ini, mulai tercipta gitu, tercipta iklim yang baik, yang menyenangkan. Nah nanti kalau sudah tercipta iklim yang baik dan menyenangkan, harapan saya nanti anak-anak sudah mulai merasakan nih, "Wah ternyata enak ya ini, nggak ada yang usil," gitu Pak. Baik Ibu, terima kasih. Ini adalah diskusi yang positif, diskusi yang konstruktif. Ibu juga sudah menjabarkan segala upaya yang nantinya akan Ibu laksanakan di satuan pendidikan Ibu. Saya merasa tersanjung dengan pemikiran Ibu dan Ibu sudah melaksanakan kewajiban-kewajibannya di luar selain mengajar, bahwa Ibu sebagai seorang guru juga mencontohkan apa yang diupayakan oleh Ki Hajar Dewantara, memberikan contoh, meniru, bahkan nanti Iya, juga bisa mengembangkan. Ini adalah, upaya karakter yang Ibu coba kembangkan dari betul hal, mulai dari visual, audio, bahkan mungkin dari kepribadian peserta didik nantinya. Saya betul. mendoakan semoga Ibu diberikan kesehatan, diberikan Terima rezeki yang kasih melimpah, agar terima nanti kasih. kegiatannya berlangsung lancar ya, Bu, ya. Iya, terima Ya, kasih ya, sehat Kak iya. Iksan. Terima Sehat kasih selalu loh Bu sudah mendengarkan Tias. cerita saya. Saya Sama-sama Bu jadi Tias. menemukan ide-idenya Pak Iksan. Terima kasih. Sama-sama Ibu, selamat istirahat. Baik Pak Iksan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Udah Oke, berapa menit tadi sudah ya, Pak? 15 menit 18 detik, pas. Oh, Oke, aku berarti ini takut sekarang kelewat. saya? Kak, Ya, jadi kurang bercerita tadi saya. enggak, udah banyak. Saya yang banyak salahnya juga, 2 kali menyebutkan kata kira-kira. Baik, oke, Biasanya sekarang kalau saya kurang gantian ya, Bu. Baik, sekarang saya, Bu, ya. iya. Ini terkait dengan, apa namanya, kombel saya. Ini saya Bentar Kak, pura-pura dimulai dulu. Saya mulai dulu, "Selamat siang Pak," gitu ya? saya bukannya datang ke tempat Ibu, tok 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 gitu ya. Oh gitu, oke oke Oh, oke. ya. Maaf maaf, Oke, monggo. baik. Bismillah. Tok tok tok, selamat siang. Iya Assalamualaikum Bu Tias. iya siang Pak Bu Iksan, Tia masuk monggo, nah, pripun? terima Gimana kasih, Pak? nyuwun sewu, saya izin Nggih, masuk nggih. siap Baik, siap. Bu Tias sibuk tidak ini Bu, kira-kira Bu? Tidak Pak Iksan, ada apa ini, mau cerita Oh, apa? Atau ada kepentingan apa?
Baik Bu, ini kedatangan saya yang pertama itu silaturahim Bu. Iya, Sebagai guru tentunya kita akhir-akhir ini banyak kewajiban yang betul. tentunya menyita waktu, sehingga kedatangan saya di sini untuk silaturahim. Yang Baik, kedua, saya ingin bertanya Ibu, karena saya memiliki sebuah permasalahan dengan rekan sejawat saya, khususnya kombel atau komunitas belajar saya di satuan pendidikan ini, Bu. Jadi saya kan mengajar bahasa Indonesia, Bu. Saya itu memiliki permasalahan dan saya ingin bercerita dengan Ibu. Mungkin nanti dengan bercerita dengan Ibu, saya bisa mendapatkan sebuah gambaran ataupun alur untuk menyelesaikan permasalahan ini. oh iya. Nanti kita mau Pak Ihsan mau cerita tentang Kombel ya, Pak, ya? Nah, nanti Benar, Ibu. kira-kira, eee, yang akan kita dapatkan dari percakapan kita nanti apa aja ya, Pak, ya? Dari dimulai kenapa gitu. Ya, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih atas ketersediaan waktu Ibu, Bu. Iya, Jadi itulah dia rencana pertemuan saya dengan Ibu terkait dengan permasalahan kombel saya, yakni, mhm, kurang aktifnya anggota di kombel saya untuk meningkatkan keprofesionalisme, teman-teman saya. Dalam mhm, khususnya itu cipta karya ya, Bu. Jadi seperti mhm, membuat cerpen, seperti membuat puisi, iya, ataupun opini serta artikel yang bisa disematkan di media daring ataupun media cetak, Ibu. Nah, itu oh, dia rencana pertemuan saya ini. Tujuannya, Bu, saya itu ingin menyampaikan bahwa karya-karya mhm, tersebut itu sebenarnya akan bermanfaat ke depannya, Bu, dan iya, bisa disematkan dalam pembelajaran, begitu, Bu. oh iya. Jadi kalau tadi Pak Ihsan merasa bahwa, Kombelnya belum aktif gitu ya, Pak, ya? Dan sebagai guru penggerak itu Pak Ihsan ingin mengaktifkan biar rekan-rekan itu lebih aktif lagi dalam pembuatan naskah gitu ya, Pak. Nah menurut Pak Iksan, capaian yang ingin Pak Iksan capai itu yang seperti apa? Seperti itu. Baik, Ibu, salah satu tujuan ketercapaian saya itu adalah teman-teman saya itu mampu memberikan suatu materi yang orisinal, Bu, yang Oh, orisinil, iya. dan peserta didik itu ketika tahu Mhm, bahwa karya yang telah diciptakan oleh gurunya sendiri, pasti peserta mhm. didik juga bangga, Bu. Dan setelah itu, kalau di pembelajaran Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah memberikan contoh, Bu. Mhm, Nah, kalau gini Bu, misal siswa itu tidak saat itu siswa diminta nulis, pasti betul. ada siswa yang bertanya, "Mana karya Ibu? Mana karya Bapak?" Nah, jika teman-teman saya itu sudah bisa nulis, dimuat di berbagai media massa, itu peserta didik juga akan bangga Bu, dan mungkin terstimulus untuk juga segera menyelesaikan tugas-tugas mereka, begitu Bu. Oh iya. Lalu kekuatan apa ini Pak Iksan bisa mengajak ini, mengapa ya tadi? Baik Bu, kekuatan apa yang bisa saya itu upayakan guna mencapai tujuan? Begini Bu, saya memiliki pengalaman, saya memiliki sebuah panduan dalam Mhm, menulis sebuah karya populer. Nah, mhm. ini panduan ini Bu, nantinya akan saya berikan Bu kepada teman-teman saya, agar Iya, nanti teman-teman saya itu, eee, punya semacam arah
rel yang jelas dalam dunia kepenulisan. Meski teman-teman saya itu juga guru bahasa Indonesia, akan tetapi mungkin Bu, di Iya. rumah ada kesibukan masing-masing, Mmm, sehingga bisa jadi ada salah satu pekerjaan khususnya mengajar itu, perlu untuk kita stimulus Bu, begitu Bu, itulah baik. kekuatannya. Oh iya, jadi Pak Iksan sudah memiliki kekuatan, tapi mungkin ada hambatan seperti itu ya, seperti mungkin teman-teman Pak Iksan, ada kegiatan lain di luar yang tidak bisa mengikuti kegiatan Kombel dan sebagainya. Ada solusinya tidak Pak kira-kira? Oke Bu, ya Bu, sebenarnya saya itu memiliki sebuah solusi Bu. Terkait dengan identifikasi ini, solusinya itu selain memberikan panduan dalam bentuk teks ataupun, dalam bentuk, prosedur, saya punya solusi Bu, Ya, yakni mengadakan diskursus Bu, diskusi mhm, kursus dengan teman-teman saya. mmm, Nah, ini Bu, bisa dilakukan secara langsung ataupun secara daring Bu, dengan menggunakan Jimit. Nah, selain baik itu juga nanti diperkuat dengan narasumber Bu. Salah baik, satu narasumber yang nantinya saya ajak bekerja sama untuk menyampaikan, untuk menyemaikan, hal-hal yang tentunya bermanfaat bagi teman saya Bu. Sehingga dengan adanya, diskusi khusus itu, teman-teman saya itu terstimulus Bu, untuk mulai menulis. Karena nanti untuk dunia kepenulisan itu ada Bu levelnya Bu, ada level mudah, level sedang, atau level tinggi di mana mungkin nanti bisa masuk jurnal ilmiah dan lain mhm, sebagainya. Nah itu dia Bu. Nah dengan diskusi kursus ini semoga, teman-teman saya berkenan Bu. iya. Semoga ya Pak Iksan ya. Mhm. Untuk ini Pak, untuk level sekarang ya, level kalau kalau di skala nih, kalau di skala nilainya kondisi teman-teman Bapak ini agar mau itu, melakukan Kombel gitu, dinilai berapa Pak? Antara Ah, 1 sampai 10? nah sempat Bu, saya itu ajak-ajak diskusi ringan. Dan ternyata teman saya itu ada respon positif, Bu, banyak respon positifnya, ya mungkin di Mhm. sekitar 7,5 ke atas, Bu. Oh, luar biasa ya, berarti sudah Mhm. luar biasa ya Pak. Nah, lalu Pak Iksan ingin melihat paling tidak ada perubahan di skala berapa nantinya? Kalau sekarang Nah, 7. iya, Bu, kalau sekarang misal 7, kalau saya lihat ya, Bu, ya, besok itu saya sangat berharap itu bisa menyentuh angka 9, bahkan 10, Bu. Amin amin ya Pak. Amin. Semoga tercapai ya Pak skalanya itu ya Pak ya. Nggih. Eee, Kalau menurut pengamatan Pak Iksan nih, lalu, tadi juga Pak Iksan udah menyampaikan sih untuk beberapa agar teman-teman Pak Iksan bergerak itu dengan membuat berbagai apa tadi, eee, modul dan sebagainya yang bisa disampaikan ke teman-teman, mengundang narasumber dan sebagainya gitu. Rencananya nih Pak, eee, rencana ke depannya Bapak Ihsan ini, eee, mau dilakukan kapan dan seperti apa? Seperti itu. Oh, rencana lusa, Bu, karena waktunya mepet sekali, Bu. Besok Mmm, sudah ujian, takutnya nanti malah tidak sampai, Bu. oh, ya ya ya. Jadi lusa udah mau merencanakan ya, Pak, untuk, perencanaan ini untuk membuat Kombel ini biar aktif lagi, seperti itu? Iya, Bu, betul, Ibu. Jadi untuk rencana aksi ini nanti akan saya antisipasi, Bu, untuk keberhasilannya itu dalam bentuk karya, Bu. Nah, nanti Oh, karya-karya itu nanti akan dikirimkan di media massa, Bu. Iya, iya, Bu. betul. Mhm. Eee, Baiklah Pak Iksan,
sepertinya Pak Iksan sudah menemukan rencana-rencananya, ide-idenya, seperti itu kan. Mhm. Lalu, ya saya doakan nanti ke depannya, kegiatan kombelnya, nanti rekan-rekannya juga tertarik dan, Mhm. kombelnya mulai aktif lagi, seperti itu. Masih ada lagi Pak yang mau diceritakan? Iya, Bu, untuk penutup guna komunikasi kita, saya ada komitmen, Bu. Oh iya, Komitmennya itu adalah saya akan tetap melaksanakan komitmen ini karena saya mendapatkan, gambaran dari diskusi kita, Bu. Ada skala 7 yang harus saya jaga, Bu. Skala mhm, 7 tersebut tadi harus saya jaga dan untuk kedepannya itu saya akan meningkatkan skala 7 itu menjadi skala 8, 9, dan betul, semoga menyentuh angka 10. Dan iya, untuk siapa yang akan membantu saya dalam menjaga komitmen ini adalah rekan-rekan saya, Bapak Ibu. Rekan-rekan mhm, saya yang tentunya ada di akar rumpun, bahasa bahasa mata pelajaran bahasa yang lainnya, mhm. sehingga bisa tercapai, begitu, Bu. Iya, nanti pasti ada tindak lanjut ya Pak Iksan, Iya, kira-kira, benar. nanti ada tindak lanjutnya, bagaimana Pak dengan tindak lanjutnya nanti? Iya, untuk menutup kira-kira tindak lanjutnya adalah membuat sebuah ini, Bu, apa namanya itu, kumpulan esai, kumpulan karya yang Mmm, nantinya itu bisa menjadi artefak keberhasilan dari diskusi kursus tersebut, Bu. luar Itu. biasa sekali. Jadi ada hasilnya, ada karyanya ya Pak ya. Ya saya Iya, doakan nanti kombelnya berjalan dengan lancar, rekan-rekannya amin mulai termotivasi lagi untuk, amin. bisa ikut kombel dan aktif lagi, kombelnya menjadi aktif setiap 1 bulan sekali lah paling tidak ya Pak ya. Iya, Bu. Baik, Luar wah, biasa sekali ya Pak ya, ya. iya, saya lega, Du, punya kepala sekolah seperti Bu Tias ini. Ya. Iya, Kak, Ya, ini, kita sering sharing ya, Pak. diskusi positif yang luar biasa, Bu. Saya sebagai guru merasa terbantu memiliki, apa namanya, coaching seperti Ibu selaku kepala sekolah. Ya, Baik, saya juga Ibu sangat senang, Kak, karena, Pak Iksan mau bercerita tentang masalah-masalah Pak Iksan eh, ya, untuk baik. kemajuan sekolah kita, seperti itu ya, Pak Iksan ya? Iya, Bu, terima kasih. Berhubung waktu juga nanti Ibu juga ada tamu, saya sepertinya mohon undur diri ya, Bu, ya. Iya, Ya, terima terima kasih ya, Pak kasih. Iksan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.